Halo para penonton Basya Nosball. Gila seminggu kebelakangan, lebih tepatnya 5 sampai 6 hari kebelakang ini, berita sepak bola ini benar-benar sangat padat, rame, seru. Ada yang dipecat, ada yang kalah final El Clasico lagi, ada yang kemarin seri gitu kan. Jadi memang banyak sekali berita-berita yang bakal gue bahas nanti. Tapi sebenarnya topik yang paling gue mau bahas itu adalah 3 hal di hari ini. Yang pertama adalah gue mau bahas El Clasico bersama cabutnya Xabi Alonso dari Real Madrid. Gue akan bahas Manchester United yang Michael Carrick akhirnya datang menjadi interim. Terus gue akan ngebahas preview Arsenal melawan Chelsea di Carabao Cup. Jadi kalau kita ngomongin Klasiko ya, Klasiko ini adalah game yang menurut gua memang Barcelona ini tentunya unggul dari sisi possession apa segala macam, terutama di 30 menit awal ya, ketika Madrid ini bermain bertahan. Tetapi apa yang dilakukan Alonso ini menurut gua sangat reasonable, karena memang Real Madrid kalau memberikan terlalu banyak space ke Barcelona, ke Rafinha, ke Yamal, ke Fermin Lopez, itu akan sangat berbahaya gitu. Jadi apa yang dilakukan Alonso itu sangat tepat, bermain terorganisir dan mengandalkan counter attack di momen final itu sangat tepat. Karena kalau kita lihat di El Clasico yang di Liga, itu kan Madrid lebih terbuka banget. Karena itu suasananya Liga gitu ya. Kalau Cup akan lebih realistis kalau lu bermainnya dengan strategi yang berbeda. Cuma menurut gue yang ngancurin momentum itu adalah ketika water break. Itu Madrid tiba-tiba setelah selesai water break di menit 30, Rafinha mulai dapat chance. Akhirnya Rafinha golin, ya kan. Intinya abis itu dibalas lagi oleh Vini dengan individual brilliance. Vini luar biasa banget di gol itu. Abis itu tiba-tiba Lewandowski passing lane-nya kosong dan bisa dipassing oleh Pedri atau siapa itu yang passing ya. Itu kan benar-benar bertolak belakang sama 30 menit awal match itu berjalan. Jadi ya memang babak kedua juga dua-duanya punya chance, bedanya Barcelona lebih klinis saja. Di akhir-akhir tuh ada 2 momen di mana Real Madrid seharusnya bisa menang gitu ya. Bisa bukan menang sih, seenggaknya bisa menyamakan. Ada sundulannya si siapa tuh, Tchouaméni apa siapa. Habis itu ada tendangannya Carreras, yang itu depan gawang banget sih, itu open space parah. Harusnya lu bisa nendang ke kiri atau ke kanan, tapi lu malah ke tengah ke arah John Garcia. Jadi overall itu match yang menurut gua dua-duanya deserve menang, tapi memang akhirnya Barcelona yang paling deserve karena Barcelona yang lebih efisien. Dari hasil itu banyak drama. Drama yang pertama, Arda Güler kepleset lah lagi nendang, ya kan. Abis full time dia marah mau nendang botol atau nendang apa, kepleset. Terus ada insiden di mana Xabi Alonso mau memberikan guard of honor, tiba-tiba Kylian Mbappe seperti nolak. Ini menurut gua apa yang dilakukan Mbappe jujur aja sih sangat disgrace ya. Terlepas apapun situasinya, lu tuh di publik disorot kamera, lu tuh nggak bisa begitu ke pelatih lu, karena itu lu kayak seolah-olah memberikan napas atau memberikan berita, lu memberikan sebuah fenomena kalau pemain itu lebih punya authority atau lebih punya pengaruh dibandingkan pelatihnya. Kalaupun emang mau bilang nggak usah guard of honor, lu bisa nyamperin lah, dekat kok jaraknya, samperin Xabinya, ngomong lebih enak gitu kan, bukan dari jauh ngomong-ngomong jangan-jangan akhirnya pemain-pemain pada ngikutin semua tuh. Menurut gue tuh disrespect banget sih untuk Xabi Alonso. Terus momen yang ketiga adalah ketika ada video-video ketika Xabi Alonso mau salaman atau sama Florentino Perez, kayak Florentino Perez ini kayak memberikan muka yang nggak enak, yang masam, seperti kayak ya udah waktunya berakhir gitu ya. Ya udahlah, itu fenomenanya, dan akhirnya berujung di berita hari-hari ini bahwa akhirnya dia keluar dari Real Madrid, walaupun tanda kutip
Madrid ini bilang mutual agreement, tapi banyak yang bilang dari source-source yang terpercaya bahwa sebenarnya dipecat gitu ya. Ada yang memberitakan bahwa katanya gara-gara si ada beberapa aspek. Yang pertama memang karena Alonso tidak bisa mengontrol ruang ganti, terus mungkin hasil masih mengecewakan, dan Madrid ini mau masukin kembali Pintus ke tim kepelatihannya Real Madrid, Xabi Alonso, tapi Xabi Alonso menolak karena memang ya urusan staff, urusan gue nih, urusan teknis nih, kenapa lu kayak mau ikut campur urusan teknis, yang mana menurut gue dia sangat masuk akal. Xabi Alonso bilang seperti itu. Dan masalah tadi nggak bisa menguasai ruang ganti, dan Xabi Alonso juga katanya ngomong, ya gimana gue bisa menguasai ruang ganti ketika gue melakukan sebuah aksi selalu manajemen tidak ada di pihaknya dia, selalu ada di pihaknya pemain. Ya ini juga lu sebagai pelatih, siapapun pelatih lu nggak akan survive di situ, karena manajemennya memberikan direct informasi atau direct kelakuan bahwa yang mengindikasikan bahwa oh ya udah nih, gue lebih ngepihak ke pemain dibandingkan pelatih. Ya pelatih siapapun nih kelar di situ. Cuma gini, gue mau bahas Real Madrid yang katanya ego di sana tuh terlalu tinggi. Make sense, klub mega bintang seperti Real Madrid, mungkin Manchester United juga, klub yang landasan itu pemain bintang gitu ya. Memang ego tinggi itu ada, dan diperlukan kemampuan skill untuk memanage itu para pemain. Jadi nggak cuma taktikal, tapi kemampuan manajerial dari si pelatih untuk si pemain. Iya, dari zaman CR pun, dari zaman Ronaldo Nazario pun begitu. Tapi gue mau bahas spesifik zaman CR deh. Zaman CR, zaman Bale, Modric, Benzema, dan sebagainya, Ramos, mereka punya ego masing-masing, dan mereka pun juga sangat mungkin vokal juga ya di luar maupun dalam lapangan. Tapi satu hal yang mereka lakukan yang akhirnya mereka berujung ke back to back, menang UCL dan lain-lain, mereka selalu memberikan 100% baik itu di lapangan maupun di latihan. Jadi segede apapun ego mereka tuh compete untuk trofi dan untuk individual. Kayak CR deh, datang paling cepat misalkan, pulang paling lama, latihannya bener, nutrisinya bener-bener, semuanya bener lah. Mereka bener-bener emang ingin Madrid itu menang. Gue nggak bilang pemain sekarang itu tidak ingin menang, tapi kalau lihat banyak berita-berita yang ada di sosial media juga, kayak banyak pemain yang males-malesan latihan, nggak mau nurutin secara 100% instruksinya Xabi Alonso. Ya lu udah punya ego, tapi lu nggak mau diatur, lu nggak punya sense of Madrid ini harus menang. Madrid ini beda, Madrid ini lu tuh wajib menang. Kalau Real Madrid, hukumnya haram lu nggak menang lebih dari 1 musim gitu. Tapi lu punya sifat dan ego yang seperti itu menurut gue nggak apple to apple. Lu nggak bisa bandingin zaman Mbappe, Vini, dan CR, Bale dan lain-lain, karena CR, Bale dan lain sangat ingin menang dan compete segitu bagusnya gitu. Dan zaman sekarang menurut gue ngeliat dari satu statement, gue lupa namanya siapa, tapi gue liat di Twitter juga, yang mana dia bilang, apakah jangan-jangan generasinya Vini ini terlalu terlena dengan kemenangan UCL yang berapa musim lalu itu, yang menang lawan Dortmund. Gara-gara itu mungkin mereka merasa secure gitu kali. Ya mungkin bisa jadi ya, tapi seharusnya ketika lu di Madrid, lu tuh punya hunger, lu tuh gak pernah hilang tiap musim. Kayak contoh, Casemiro pernah cerita kan, ketika dia habis menang di final Champions League tahun berapa gitu, Modric di ruang ganti bilang, pokoknya kita harus menangin 2-3 UCL lagi tahun-tahun depannya. Dan kejadian gitu loh. Itulah Real Madrid, hungernya ada dan selalu ingin menang. Jadi ego iya, tapi bukan berarti dengan ego lu nggak nurutin instruksi pelatih. Ketika lu udah 100% di lapangan dan semuanya nggak jalan, mungkin case yang paling gampang untuk Real Madrid zamannya Benitez, zamannya Lopetegui. Oke lah, berarti emang yang salah adalah pelatih dari sisi taktikal dan lain-lain. Sekarang gimana lu mau nyalain Xabi Alonso? Lu baru berapa bulan, lu nggak mau diatur, ego lu tuh nggak masuk akal. Jadi ya menurut gua itu salah besar gitu.
salah besar gitu. Jadi sangat tidak bisa dimaafkan untuk pemain-pemain Real Madrid ini. Sekarang siapa penggantinya? Arbeloa. Apakah Arbeloa bisa menghandle ruang ganti seperti Xabi Alonso? Apakah dia bakal biarin, nggak bakal diinjak-injak tuh sama Mbappe, Vinicius misalkan? Kita nggak ada yang tahu. Mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi menurut gue, ayolah. Ini bukan salah Xabi 100%, dia ada beberapa kekurangan. Tapi namanya lu menghandle suatu big project seperti Real Madrid ya lu butuh ada komunikasi yang baik, dan itu komunikasi itu dua arah, nggak bisa satu arah, dan itu permasalahan dari Real Madrid. Jadi ya good luck aja lah buat para Madridista, semoga Arbeloa bisa membawa hal yang baik, dan semoga ada kejelasan juga tim itu nggak hancur gitu loh. Karena kalau gue ngeliat fenomenanya Madrid sama MU sekarang gitu kayak sama gitu. Bedanya adalah kalau Madrid punya Dalot, kalau MU punya Dalot, Madrid punya Carreras gitu misalkan. Madrid punya Mbappe, MU punya Sesko. Tapi sebenarnya secara dinamika tim tuh kayak sama aja gitu loh. Dan inilah gue mau masuk ke United gitu. United sekarang terakhir gue baca per hari ini, per tanggal 13 jam setengah 11 ini udah Carrick udah tanda tangan kontrak. Lagi-lagi menurut gue ya ini kalau untuk interim ya nama Carrick, Ole itu ya namanya oke-oke aja sebenarnya. Cuma kan permasalahannya juga sama, bahwa MU dan Madrid ini manajer itu seperti di tengah-tengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak Amorim ini tanda tangan kontrak nih kalau nggak salah sampai tahun 2027 atau 28, project 3 tahun. Oke, musim lalu jelek, peringkat 15 or something, nggak menang Europa League. Tapi musim ini masih di peringkat top 7, top 8. Dan harusnya memang di Januari ini kan memang MU belanja gitu loh, untuk ada upgrade-nya nih jadi squadnya Amorim. Tapi faktanya nyatanya nggak belanja. Apa yang lo expect dengan squad begitu? Squad lu tuh perlu ada constant rebuild gitu loh, harus ada perlahan, step by step rebuild gitu. Jadi kalau gue yakin Amorim itu dijanjiin A, ternyata jadinya B. Itulah kenapa dia akhirnya berani ngomong di publik, akhirnya dipecat gitu loh. Karena lagi-lagi dia menurut gue pribadi sih dia tuh dibohongin sama, bukan dibohongin ya, seperti dijanji palsu sama manajemennya gitu. Dan menurut gue sangat tidak masuk akal. Kok bisa dua klub terbesar di dunia ini, salah dua klub terbesar di dunia ini benar-benar ada di fenomena yang sama gitu. Dan penggantinya Carrick ya untuk 6 bulan mah oke. Cuman menurut gua stepnya adalah sekarang interim Carrick sampai bulan Juni. Kalau sebenarnya simple buat MU sih, lu harus hire pelatih yang benar kompeten. Pelatih yang kompeten ini yang tire-nya tuh kayak Enrique dan staffnya. Apalagi ada rumor Enrique mau keluar di PSG. Lu hire dia, lu support rebuild-nya, lu kasih waktu, manajemen ini nggak usah terlalu banyak ikut teknis. Simple itu. Pelan-pelan United akan balik ke prime-nya kalau benar-benar dikasih ruang untuk pelatih itu bisa melakukan hal-hal yang dia mau secara teknis gitu. Semuanya dikasih. Jadi buat United sih sekarang menurut gue simple, nggak terlalu panjang-panjang, karena lu tahu nih problematika yang depan mata ini, lu tahu kenapa. Tapi mereka dengan egonya masing-masing di manajemen tuh seperti tidak mau membenarkan atau tidak mau berubah pola pikirnya. Ya tanda kutip bakal mentok sampai kapanpun juga. Jadi ya good luck aja lah buat MU. Tapi lawan Arsenal jangan menang, tapi setelah itu besok lawan City harus menang ya. Lawan City tapi lawan Arsenal jangan menang. Tapi ya untuk lo bisa balik sih kayaknya akan sulit jika pola pikir manajemen lo akan begitu terus nyari orang yang yes man ini itu. Yang gak ada bedanya jadi tadi sama Madrid. Ini dua klub, cuma bedanya komposisinya Madrid lebih mewah aja, tapi dinamikanya masih sama.
Nah, kita langsung masuk nih ke Carabao Cup preview. Chelsea Arsenal leg 1 besok akan tayang di Guler. Kita akan live react bareng di Guler nih para penonton Bastionos Ball. Ini menurut gue game yang bakal jadi game yang menarik banget karena dengan manajer barunya Liam Rosen ya. Ini dibawel banget sih di press conference ya. Menurut gue sih dia nih, ya gue ngerti lah lu sebagai manajer baru ke klub besar pasti lu pingin punya statement yang oke, yang bagus, yang merepresentasikan diri lo dan klub lo. Menurut gue statementnya bagus-bagus kok. Cuma ada beberapa yang so asik aja menurut gue. Bukan so asik sih, lebih tepatnya kayak contoh yang dia bilang ini dia mau ngikutin Mourinho tuh, tapi katanya diganti ya dengan kata dia I'm always good at what I do bla 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 relative to the player I have. Ya nggak apa-apa sih lu punya kepercayaan diri itu mungkin bisa ditransmit, tapi kalau misalkan nggak, ini antara dia ini jadi the next Mourinho atau the next Amorim nih yang ngomongannya di awal-awalnya bagus habis itu keluar juga. Jadi ketika lu ngomong begitu intinya lu harus back your mouth, lu harus back itu dengan akhirnya menang trofi dan ngebawa Chelsea ke jalur kemenangan atau jalur trofi lagi. Tapi kalau enggak ya lu akan jadi dibilang omdo dan lain-lain, karena kan Mourinho ngomong begitu setelah menang trofi UCL dan di 2 musim awal Chelsea dia menang Premier League gitu. Yang gini Liam ini kan dari Strasbourg, Hull City dan sebagainya. Jadi it's okay lah, namanya part of communication in public, PR dan segala macam ya, lu emang harus looks good. Cuman hati-hati aja kepleset sama omongannya dia, sama omongannya sendiri gitu. Terus yang dia bilang, dia ngejoke tentang besok lawan Arsenal ini small game. Gue tahu itu maksudnya ngejoke karena dia ngerasa emang game ini besar, jadi dia bilang small. Tapi ya menurut gue agak so asik aja sih, cuman ya udahlah. Besok menurut gue kemarin kan sempat banyak rotasi melawan Arsenalnya. Besok ya kita lihat menurut gue bakal full team sih, karena kemarin lawan Portsmouth banyak yang di rest, mungkin yang starting cuman Gabi doang kemarin kan dari tim utamanya. Tapi besok kemungkinan besar akan full team. Cuma tadi gue baca si Saliba dan Trossard ada keraguan untuk main, dan Calafiori hingga Pie belum bisa main. Jadi mungkin besok kita bisa ngelihat ada kemungkinan duet itu Timber Gabriel mungkin di tengah ya, dengan White di kanan, si kirinya Miles, Lewis Kelly. Tapi kalau misalkan Saliba itu fit, berarti ada kemungkinan bisa jadi kita ngeliat White kanan, kirinya Timber, atau Timber kanan, kiri tetap MLS. Jadi banyak kemungkinan untuk besok. Tapi kalau untuk gameplay sih kita tahu lah, kita expect bahwa lawan Chelsea besok ini, kalau kata-kata dari Rosenior ini yang selalu digaungkan adalah gimana mereka tuh mau membaguskan basicnya seperti duel, terus second ball dan lain-lain. Jadi kita akan expect kurang lebih sama seperti trip kita di Premier League yang akan menjadi match yang akan hostile, akan banyak duel, akan saling sikut. Jadi kita harus ready, kita jangan sampai kita seperti di Premier League di mana kita, menurut gue di match itu kita kurang greget aja gitu loh, kurang greget. Dan besok nggak ada Caicedo juga sangat membantu juga ya dari starting, karena Caicedo kena ban juga, match ban. Jadi akan sangat-sangat membantu di tengah karena mereka kehilangan breaker. Tapi ini kalau dari Chelsea, dari Arsenal sendiri, gue expect Arsenal besok harus benar-benar efisien, karena gue nggak mau kita pulang dari sana itu kalah. Ya seri, it's still a good result, kita menangin di Emirates, tapi kalau bisa menang, karena supaya saat ke Emirates itu kita lebih tenang, kita lebih mengontrol ritmenya di Emirates. Tapi kalau misalkan di Salford kita kalah, kita akan terburu-buru juga, kita akan mungkin bukan nervous ya, lebih ke arah kita akan panik aja ketika di leg 2 di Emirates. Karena gue sangat amat yakin Chelsea di Emirates pun akan mencoba bermain efisien juga. Jadi kalau bisa kita benar-benar menang nih di Stamford Bridge, minimal seri lah. Habis itu kita akhirin di Emirates bulan depan.
Gue expect juga Chelsea akan bermain, karena gue nonton highlightnya juga Chelsea melawan kemarin itu, Chelsea melawan pokoknya FA Cup itu Charlton atau siapa. Chelsea ini bermain agak sedikit ada persamaan dan perbedaan dari Maresca. Persamaannya mungkin kayak overload dan lain-lainnya mungkin agak sedikit sama, tapi pemosisian overloadnya mungkin agak beda, di mana kayak kemarin Jarel Hato tuh dikasih freedom untuk maju ke depan. Terus gimana kita ngeliat Chelsea ini sangat jarak antar pemain lebih dekat dari biasanya, mungkin mirip-mirip era Chelsea era Tuchel lah, dimana Tuchel tuh kan kalau ingat zaman-zaman Jorginho, Kovacic itu kan mereka bermain deket deket-deket banget lah, Kante dan lain-lain. Itu yang gue rasakan di match kemarin Chelsea melawan lawan Charlton itu atau siapa lah kemarin. Jadi gue akan expect Chelsea mungkin tadi punya intensitas yang oke, dan mereka pun possessionnya mungkin akan jalan juga, karena tadi karena mereka jaraknya sangat dekat, berarti cara dia mengorganize possessionnya itu akan lebih oke. Dan gue yakin juga mereka ini akan ada momen-momen bermain direct juga. Ada beberapa pemain yang mungkin juga nggak main kayak Cole Palmer. Ini orang kalau nasional nggak pernah main sih, gue bingung juga kenapa. Tapi kalau dia nggak main juga boost buat kita, jadi nggak ada alasan juga sih buat besok menurut gue. Besok minimal seri, tapi kalau bisa kita menang 3 poin. Jadi mungkin itu aja ya guys, nggak terlalu banyak mungkin review dan pembahasan tadi, tapi gue agak getar aja pengen ngebahas beberapa hal, dan semoga kalian suka. Dan gue udah baca komen-komen kalian juga tentang input A, B, C, D, E, dan itu pelan-pelan akan gue hadirkan di sini juga. Cuma kita step by step nih, kayak sekarang masih begini dulu, nanti kita pelan-pelan kualitinya kita naik-naikin. Yang penting gue pengen menghibur kalian, dan nanti gue juga akan up topik-topik yang menarik juga di luar preview review, supaya kita ada konten yang menarik atau yang baru, yang fresh untuk kalian bisa nikmatin lah. Oke, itu aja guys, semoga kalian terhibur atau senang mendengar ini. Dan kalau ada kritikan dan lain-lain, kalian tetap komen aja, karena akan gue tampung. Itu aja guys, di subscribe jangan lupa, di like, di komen. Let's go.